Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel ini saya mencoba akan memberikan satu ilmu yaitu dari akhlak Rasul, akhlak yang berhubungan dengan penyakit, akhlak yang berhubungan dengan musibah, rizki. Jadi kita ini ya sebagai orang tua, anak itu nggak boleh dibanding-bandingkan dengan anak. Misalnya anak pertama ya dibanding-bandingkan dengan anak kedua, atau anak kedua ini dibanding-bandingkan dengan anak pertama. Nah, orang tua yang sering membanding-bandingkan anak, nanti anak itu menjadi marah. Nah, kemarahan anak yang berlebihan bisa menjadikan kematian anak itu sendiri. Nah, ini tolong digarisbawahi. Saya pernah lihat ya seorang ibu itu masuk masjid itu setiap hari memasukkan uang ke kotak amal itu karena anaknya katanya opname. Itu meskipun setiap hari memasukkan uang ke kotak amal, dia tuh akan tetap mati. Bukan gitu cara mengatasi anak kena kanker yang penyebabnya itu karena akhlak yang kurang baik di mata Allah, yaitu berani melawan sama orang tua. Jadi orang ini selama ini taunya itu pokoknya kanker itu harus ke dokter, harus operasi. Ya silakan saja. Kalau penyebabnya itu bukan dari akhlak, ya harus ke dokter. Insya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah. Tapi kalau penyebabnya karena akhlak yang kurang baik di mata Allah, ya harus diperbaiki. Nah, selama ini orang itu taunya tuh pokoknya harus ini kena kanker apa? Kanker otak ya terus harus harus dioperasi, ya sampai dioperasi pun akan meninggal. Jadi kalau tahu ini penyebabnya ini anak karena dulunya sering misalnya ini dari kesalahan orang tua ya, misalnya orang tuanya dulu itu sering membanding-bandingkan anak yang pertama ini masih baik anak yang kedua, nah, atau sebaliknya. Nah, orang tua yang sering membanding-bandingkan ini, anak itu nanti akan menjadi marah. Nah, kemarahan anak kepada orang tua yang berlebihan bisa menjadikan kematian anak itu sendiri. Ini tolong diingat ya, digarisbawahi biar ingat. Jadi orang tua itu memang ya harus banyak belajar ya biar tahu. Jadi kehidupan di dunia ini memang banyak sekali ujiannya. Jadi ada yang berhubungan dengan anak, berhubungan dengan pasangan, dengan tetangga. Bagaimana cara mengatasi ujian itu? Baik ujian itu dari anak, suami, istri. Saya akan mencoba mengupasnya lewat channel ini. Makanya di channel Bunda ini sebagian besar membahas tentang penyakit, tapi penyakit itu tuh berhubungan dengan akhlak. Nah, apakah ada Bun hubungannya? Oh iya ada. Ini ada orang ya sudah lama sekali nggak punya anak, ya setelah memperbaiki akhlak ternyata punya anak. Jadi penyebab nggak punya anak itu bukan hanya dari istri saja ya, tapi juga dari suami. Setelah diperiksa suaminya tuh katanya tuh ekornya tuh putus, selalu putus. Spermanya itu ekornya tuh putus. Kalau putus kan ekor ini kan untuk lari ya. Kalau ekornya putus ya nggak bisa lari. Ya kalau ditinjau dari segi akhlak, ekornya putus itu karena mutungan, istilah Jawanya tuh mutungan. Jadi gampang ngambek, kalau disuruh begini langsung malah pergi ngambek. Itu nanti ekornya terputus. Kalau ragu-ragu mau menjalankan sesuatu itu ragu-ragu. Akhirnya ya ujung-ujungnya nggak jadi karena sering ragu-ragu. Ya kalau ragu-ragu ya jalannya mundur. Kalau di rumah tangga ya mulai balik sampai menikah terhadap pekerjaan di rumah tangga itu diem itu maksudnya nggak mau mengerjakan. Jadi kalau diperintah ibunya ini tolong sapu ya malah pergi. Kan ada anak yang seperti itu ya. Jadi jalannya mundur itu karena ragu-ragu,
ekornya terputus karena mutungan, spermanya diam nggak mau jalan, yang diam terus, bagaimana bisa masuk ke rahim kalau diam? Jadi spermanya diam ya karena diam, tidak mau mengerjakan sesuatu pekerjaan di rumah tangga. Itu mulai balik sampai menikah itu memang diam. Kan ada suami yang model begitu itu ya, kalau istrinya menyuruh tolong dong sapukan, disapu. Ada yang enggak. Kalau Pak Su ini, suami Bunda ini bangun tidur itu ya setelah sholat subuh, baca Quran, terus nyapu, ngepel, nyetrika. Ini yang nyetrika baju itu Pak Su. Sangat-sangat jarang ya Bunda itu nyetrika baju. Jadi Pak Su itu kalau bangun itu ya bangun matanya, ya tangannya, kakinya, semuanya gerak. Orangnya tuh cekatan. Resian, apa-apa disapu, sampah itu ada yang masuk dikit aja tuh sudah dibuang terus, pokoknya resikan. Jadi nyapu ngepel itu nggak usah diperintah. Jadi Bunda itu kadang-kadang belum ke dapur ya, belum ke dapur itu Pak Su itu sudah cuci piring, sudah merebus air buat jamu. Wedang jahe itu yang marut-marut sendiri. Pokoknya terhadap pekerjaan itu mulai remaja Pak Su itu seperti itu. Jadi Pak Su itu kan di kampung ya, tinggalnya tuh di kampung. Di kampung itu kalau orang dulu itu kan pakai tungku ya. Pakai tungku itu ibunya tuh nggak nyuruh ini tolong ambilkan kayu. Nggak usah disuruh begitu, langsung cari kayu di belakang rumah itu kan rontok-rontok itu ya, ranting-ranting itu rontok. Dikumpulkan, terus kelapa yang sudah kering itu ya, batoknya, istilah Jawanya itu batok yang sudah kering itu dikumpulkan, dibawa pulang. Ya nggak disuruh orang tua itu seperti itu, ya nyapu-nyapu di rumahnya itu. Ya itu kan menyebabkan nanti sperma itu lincah ya. Kalau diem ya diem. Nah, ini sangat erat sekali hubungannya dengan akhlak. Makanya ya kalau ada orang sudah lama nggak punya anak ya jangan dianggap istri itu mandul, ya bisa juga ya dari suami. Jadi kalau istri itu akhlaknya terhadap mertuanya bagus dan ibu kandungnya bagus, ya nanti rahimnya bagus, sel telurnya juga bagus. Suami juga begitu. Jadi kalau suami bagus akhlaknya, istri juga ya spermanya itu bagus, berkualitas, terus istri rahimnya bagus, sel telurnya bagus, ya akhirnya ya punya anak. Alhamdulillah Bunda ini punya anak 5, laki-laki 3, perempuan 2. Dan ini saya mengamati seperti ini ya mulai remaja sampai sekarang. Orang ini kok nggak punya anak ya, sampai sekian tahun saya amati, saya tanya. Ya dulu itu ya tanya-tanya gini itu ya agak-agak malu ya, karena orang itu menganggap ini kok sering tanya ya, ada apa ya. Ya kalau masih remaja ya dianggap aja itu pelajaran apa itu kan, orang ya mungkin percaya ya ini buat pengamatan gitu aja, bukan, saya nggak menjelaskan ini untuk sekolah, bukan ya, untuk pengamatan aja gitu, dicatat, diberi keterangan. Rata-rata orang tuh kok berani melawan sama orang tua itu sampai dipisui ya, istilah Jawanya itu miso sama orang tua tuh. Apa yang terjadi ya, saya amati terus, matinya tertabrak. Dia pas mau nyabrang itu kan di daerah desa Lecari kalau nggak salah ya, itu kan jalannya tuh naik turun. Waktu dia nyabrang tuh nggak kelihatan mobil, tahu-tahu sudah di tengah-tengahnya itu. Dari atas itu namanya meluncur dari atas, kalau dari bawah ke atas agak sulit, kalau dari atas ke bawah itu kan biasanya cepat mobil itu, langsung tertabrak seperti itu ya. Rata-rata yang berani sama orang tua itu tertabrak ya, terpotong-potong kakinya. Jadi kaki terpotong-potong itu bukan hanya tertabrak saja ya, bisa saja itu diabetes atau penyakit lain. Pokoknya ini ada hubungannya dengan orang tua, dan orang itu taunya itu ya dianggap
berani sama orang tua itu dosa gitu aja, padahal dosa itu ada efeknya. Termasuk akhlak yang kurang baik di rumah tangga terhadap pekerjaan itu diem, ya nanti spermanya tuh diem. Sering ragu-ragu, jalannya akan mundur, spermanya tuh jalannya mundur. Kalau mutungan, istilah Jawanya mutungan, ya nanti spermanya itu ekornya itu terputus. Nah seperti itu. Saya mohon maaf ya, saya tidak mendoakan jelek, saya ini hanya menyampaikan memang sebagian besar penyakit itu dari akhlak yang kurang baik di mata Allah. Jadi kalau ingin sehat, perbaiki akhlak.